Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang 10 aspek penting dalam penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alif Akbar Fatriansa MSA dan disusun oleh kami kelompok 4 yang beranggotakan Bapak Aryan Saputra, Damas Dwiantoro, Kak Mia Astuti, Sinta Novati, dan Supriyatja Trigemilang. Baik, langsung saja. Penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Penerapan sistem yang baik bagi perusahaan mengacu pada implementasi dan penggunaan berbagai jenis sistem yang mendukung operasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Sistem yang baik dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Penerapan sistem yang tepat tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bisnis, budaya perusahaan, dan kebutuhan pengguna. Pemilihan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu sebelum memilih atau mengimplementasikan suatu sistem, perusahaan yang harus melakukan analisis kebutuhan yang mendalam. Sistem yang dipilih harus dapat mendukung tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor e-commerce mungkin membutuhkan sistem manajemen inventaris dan sistem pemrograman transaksi yang baik. Sedangkan perusahaan manufaktur mungkin membutuhkan sistem enterprise resource dan planning atau yang bisa disebut ERP yang dapat mengintegrasikan fungsi produksi, keuangan, dan distribusi. Oke, kemudian integrasi sistem. Sistem yang diterapkan harusnya dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada dalam perusahaan tersebut, baik sistem lama atau legacy system maupun sistem baru yang ada di dalam perusahaan. Integrasi yang baik antara berbagai sistem seperti sistem keuangan, sistem pemasaran, dan sistem manajemen sumber daya manusia memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Contohnya, sistem ERP memungkinkan integrasi antara berbagai departemen dalam perusahaan seperti keuangan, manufaktur, dan logistik, sehingga informasi dapat dipertukarkan dengan lebih baik. Kemudian, sistem juga butuh keamanan data. Keamanan data dalam hal ini adalah faktor penting dalam penerapan sistem. Data perusahaan termasuk data pelanggan, laporan keuangan, dan informasi sensitif lainnya harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan aktivitas. Misalnya saja, dalam sistem manajemen informasi keuangan, akses ke data laporan keuangan harus dibatasi hanya untuk manajer atau eksekutif tertentu dengan sistem yang mencatat setiap perubahan atau akses yang dilakukan. Kemudian penggunaan atau username friendly. Sistem yang baik harus mudah digunakan oleh karyawan tanpa memerlukan pelatihan teknisi yang intensif. Antarmuka penggunaan yang ramah dan mudah dipahami akan mengurangi kesalahan operasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Misalnya, sebuah customer relationship management atau CRM yang user friendly memungkinkan staf pemasaran untuk mengakses informasi pelanggan dan membuat laporan dengan cepat tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Dan juga ada fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem yang baik harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, sistem yang digunakan harus dapat dilaksanakan untuk menangani lebih banyak dan lebih banyak penggunaan tanpa mengurangi kinerja. Dukungan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik menyediakan data yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam membuat keputusan strategi. Sistem ini harus mampu menghasilkan laporan,
analisis dan proyeksi yang dapat membantu manajer dalam merencanakan tindakan yang lebih efektif. Pemeliharaan dan pembaruan sistem. Sistem yang diterapkan memerlukan pemeliharaan dan pembaruan rutin untuk memastikan tetap berfungsi dan dengan baik dan dapat membatasi masalah yang muncul. Proses ini mencakup pengelola data serta memecahkan masalah teknis. Sistem yang baik harus dilengkapi dengan dukungan teknis dan pemeliharaan yang mudah dilakukan tanpa mengganggu operasional perusahaan. Pelatihan penggunaan. Agar sistem dapat diterapkan dengan sukses, penting untuk memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan menggunakannya. Pelatihan yang baik akan membantu karyawan memahami cara kerja sistem dan penggunaannya secara optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan sesi pelatihan untuk karyawan mengenai penggunaan Active Response Planning atau RRP yang baru diimplementasikan agar dapat menggunakannya dengan efektif. Analisis kerja dan feedback. Setelah sistem diterapkan, perusahaan harus secara belakang melakukan analisis kinerja sistem untuk menilai efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, memonitor kinerja sistem, serta mengevaluasi apakah sistem tersebut memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis yang ditetapkan sebelumnya. Kepatuhan terhadap regulasi. Sistem yang diterapkan harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti peraturan perlindungan data pribadi, misalnya GDPR di Eropa, atau peraturan akuntansi dan pelaporan keuangan. Keputusan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari masalah hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Penerapan sistem yang baik bagi perusahaan memerlukan pemilihan, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang tetap dan terintegrasi. Sistem yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang baik, serta menjaga keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kemudahan pengguna, fleksibilitas, dan integrasi antar sistem, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Baik, tadi sedikit dari penjelasan kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.